Definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Jenis-jenis perusahaan dagang. Berdasarkan produk yang diperdagangkan, ada perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan dagang barang produksi adalah jenis perusahaan dagang yang memperdagangkan produk berupa bahan baku mentah atau komponen dasar untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam proses produksi barang jadi. Perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan dagang barang jadi adalah jenis perusahaan dagang yang berfokusnya menjual produk akhir atau produk jadi yang siap dikonsumsi langsung oleh pelanggan tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan bentuk fisik. Berdasarkan macam konsumen yang terlibat, ada perusahaan dagang besar. Perusahaan dagang besar adalah entitas bisnis yang membeli produk dalam jumlah sangat besar langsung dari pabrik, menyimpannya di gudang, lalu menjualnya kembali dalam volume besar kepada pedagang perantara, grosir kecil atau pengecer, bukan langsung ke konsumen akhir, untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli tanpa mengubah bentuk fisik produk. Perusahaan dagang perantara adalah jenis perusahaan yang berada di tengah rantai pasokan, membeli produk dalam jumlah besar grosir dari produsen atau wholesaler, lalu menjualnya kembali dalam jumlah sedang ke pedagang eceran, bukan langsung ke konsumen akhir dengan tujuan mencari keuntungan lain dari selisih harga. Perusahaan dagang pengecer. Perusahaan dagang pengecer adalah badan usaha atau perorangan yang kegiatan utamanya menjual barang secara langsung pada konsumen akhir dalam jumlah kecil, satuan atau eceran, untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, bukan untuk dijual kembali atau keperluan bisnis seperti toko kelontong, minimarket, dan supermarket. Halo, nama aku Desiana Putusari. Selanjutnya di sini ada akun-akun perusahaan dagang. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan awal untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara kronologis berdasarkan urutan waktu dengan sistem debit dan kredit. Yang kedua ada buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk mengkelompokkan transaksi yang berasal dari jurnal umum ke dalam akun-akun tertentu. Yang ketiga ada neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo seluruh akun pada buku besar pada periode tertentu. Yang keempat ada kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu akuntansi untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, biasanya berbentuk tabel. Yang kelima ada penyesuaian. Penyesuaian adalah pencatatan jurnal yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha yang sebenarnya sesuai prinsip akuntansi. Yang keenam ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan hasil usaha suatu entitas dalam satu periode tertentu. Yang ketujuh ada laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu tanggal tertentu. Dan yang terakhir, ke-8, yaitu ada laporan perubahan keuangan. Laporan perubahan keuangan adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal selama satu periode akuntansi. Selanjutnya di sini ada jenis transaksi. Yang pertama ada pembelian barang dagang, yang kedua ada retur pembelian, yang ketiga ada penjualan barang dagang, yang keempat ada retur penjualan dan pengurangan harga, yang kelima ada potongan penjualan, yang keenam ada beban angkut pembelian, dan yang terakhir ada penerimaan piutang. Metode periodik dalam akuntansi adalah metode pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak mencatat perubahan jumlah persediaan setiap kali terjadi transaksi penjualan atau pembelian. Selama periode berjalan, pembelian barang dicatat ke dalam akun pembelian, sedangkan jumlah persediaan yang tersisa baru diketahui pada akhir periode melalui perhitungan fisik atau stop oknum.
Setelah persediaan akhir diketahui, barulah harga pokok penjualan atau HPP dapat dihitung menggunakan rumus persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Metode ini umumnya digunakan oleh usaha kecil karena sistem pencatatannya lebih sederhana, meskipun kelemahannya adalah perusahaan tidak dapat mengetahui jumlah persediaan secara real-time. Metode perpetual dalam akuntansi adalah metode pencatatan persediaan di mana setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung dicatat dan memperbarui saldo persediaan secara terus-menerus. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP setiap saat tanpa harus menunggu akhir periode. Setiap kali terjadi penjualan, perusahaan mencatat 2 transaksi sekaligus, yaitu pencatatan pendapatan penjualan dan pencatatan HPP serta pengurangan persediaan. Metode perpetual banyak digunakan oleh perusahaan menengah dan besar karena memberikan informasi persediaan yang lebih akurat dan membantu pengendalian stok, meskipun sistem pencatatannya lebih kompleks dibandingkan metode periodik. Ciri-ciri sistem perpetual. 1. Pembelian menambah persediaan barang dagang. 2. Biaya pengiriman, retur, potongan pembelian, dan diskon pembelian termasuk dalam persediaan barang dagang. 3. Harga pokok penjualan meningkat dan persediaan barang dagang menurun untuk setiap penjualan. 4. Perhitungan fisik dilakukan untuk memverifikasi saldo persediaan barang dagang. Ciri-ciri sistem periodik diantaranya pembelian barang dagangan akan menambah pembelian, dan persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik. Perbedaan sistem perpetual dan periodik. 1. Waktu pencatatan. Perpetual dicatat setiap kali terjadi transaksi, sedangkan periodik dicatat secara berkala di akhir periode. 2. Akun saat pembelian. Perpetual mendebit akun persediaan barang, sedangkan periodik mendebit akun pembelian. Yang ketiga, penentuan HPP. Perpetual diketahui langsung saat terjadi penjualan, sedangkan periodik dihitung melalui rumus setelah cek fisik barang. Yang keempat, buku pembantu. Perpetual wajib menggunakan kartu stok barang, sedangkan periodik tidak wajib ada kartu stok. Pengaplikasian di dunia bisnis. Perpetual 1. Digunakan oleh bisnis dengan sistem barcode, contohnya supermarket atau department store. Kedua, cocok untuk barang bernilai tinggi, contohnya gadget, otomotif, perhiasan. Ketiga, dipilih oleh perusahaan yang butuh data stok akurat setiap saat. Periodik 1. Digunakan oleh bisnis kecil atau tradisional, contohnya warung toko, kelontongan. 2. Cocok untuk barang murah yang terjual dalam frekuensi sangat tinggi, contohnya beras, baut, ATK. Ketiga, dipilih karena biaya administrasi lebih murah dan tidak butuh software khusus. Jadi kesimpulannya, akuntansi operasional perusahaan dagang berperan penting dalam mencatat dan mengelola seluruh kegiatan usaha. Perusahaan dagang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Melalui pencatatan akun, transaksi pembelian dan penjualan, serta penggunaan metode periodik dan perpetual, perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan dan hasil usaha secara jelas. Dengan akuntansi yang baik, perusahaan dagang dapat mengontrol persediaan, menghitung laba atau rugi, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.